ada yang menarik juga. Justru, dari cara Sudrun Gugat menyerang tafsir Al-Quran, seolah-olah tafsir itu hanyalah monopoli ustaz berbahasa Arab, tanpa pernah menoleh bahwa tradisi tafsir sebenarnya sejak awal sudah terbuka untuk lintas disiplin ilmu. Sudrun Gugat menyindir para ulama, karena bicara tentang bintang tanpa teleskop, tentang janin tanpa mikroskop. Padahal, yang Sudrun Gugat lupa adalah ilmu tafsir itu bertingkat. Ada tafsir bil lughah, tafsir bil matsur, tafsir bil ra'i, dan bahkan tafsir ilmi. Semua punya tempatnya masing-masing. Lalu, Sudrun Gugat mengatakan, kalau ilmuwan membaca Quran dengan pendekatan saintifik, malah dicurigai. Namun, benarkah apa yang dikatakan oleh Sudrun Gugat tersebut? Ingat, Bung, justru sejarah membuktikan para ilmuwan muslim terdahulu, seperti Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Khawarizmi, dan Ibnu Haytham, lahir dari rahim peradaban Quran. Mereka tidak menyingkirkan tafsir klasik, tapi justru melengkapinya. Yang aneh justru, sekarang ada orang seperti Sudrun Gugat, yang baru kenal jurnal internasional, langsung merasa lebih paham daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang menulis tafsir sampai 30 jilid. Padahal, Ar-Razi juga menyinggung filsafat, astronomi, dan kedokteran. Kemudian, muncul tuduhan dari Sudrun Gugat. Katanya, para ustaz hanya bisa mengutak-atik nahwu dan sarof, lalu mengira menguasai isi semesta. Mari kita waras sebentar, wahai Sudrun Gugat. Ingat, Bung, tanpa ilmu bahasa Arab, ilmuwan modern pun bisa salah tafsir. Contohnya, ayat tentang alaq, kalau hanya modal kamus bisa dikira segumpal darah. Tapi justru, dengan gabungan tafsir klasik dan ilmu embriologi, kita tahu bahwa kata alaq juga bermakna sesuatu yang melekat, dan itu justru sejalan dengan fase embrio yang menempel di dinding rahim. Jadi, siapa bilang ulama gagal paham tentang sains? Yang gagal paham justru Anda, wahai Sudrun Gugat, yang memisahkan tafsir dari tradisi ilmunya. Lalu, Sudrun Gugat menyoal tentang hadis, dituduh lemah sanad, karena melarang tafsir dengan akal, padahal para ulama sudah menjelaskan sejak lama, yang dilarang itu tafsir tanpa ilmu, bukan tafsir dengan nalar. Dan nalar dalam Islam bukan nalar liar, seperti nalar yang dinarasikan oleh Anda sendiri, wahai Sudrun Gugat. Nalar dalam Islam harus dituntun dengan usul tafsir, kaidah bahasa, maqasid syariah, dan juga fakta ilmiah. Jadi, kalau semua orang bebas menafsirkan Quran hanya dengan logika pribadinya, hasilnya bisa kacau. Sama seperti orang awam, yang coba baca jurnal medis lalu sok jadi dokter. Kemudian, Sudrun Gugat juga menyindir kenapa tafsir jarang menyebut nama Ibnu Sina atau Al-Biruni. Jawabannya sederhana, kawan. Kitab tafsir fokus pada teks wahyu, bukan ensiklopedi sains, tapi bukan berarti sains terpisah dari tafsir. Justru, karena Quran mendorong berpikir, lahirlah tradisi ilmiah Islam yang kemudian diwarisi Barat. Jadi, kalau hari ini ada ilmuwan yang mau ikut bicara tafsir, silakan. Tapi, dengan catatan jangan jatuhkan otoritas ulama yang memang ahlinya dalam ilmu bahasa dan syariah. Karena tafsir itu bukan monopoli tapi kolaborasi. Dan kesimpulannya adalah, Al-Quran benar, ia adalah hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Tapi, bukan berarti siapa saja bebas bicara tanpa bekal ilmu. Karena, justru itulah yang dilarang Nabi, yaitu menafsirkan tanpa ilmu. Jadi, tafsir yang sehat itu bukan hanya retorika ceramah, bukan pula sekadar data laboratorium, melainkan gabungan antara kedalaman teks, keluasan ilmu, dan kejernihan akal. Kalau hari ini masih ada yang menuduh ulama hanya pandai bahasa, tapi buta realitas, mungkin merekalah yang sedang buta sejarah, karena tanpa warisan tafsir para ulama, sains Islam tidak akan pernah lahir. Dan tanpa fondasi itu, ilmuwan modern pun tidak akan punya pijakan untuk membaca ayat-ayat semesta. Sekarang, mari kita jujur, yang sesat itu bukan tafsir klasik, tapi sikap sombong Anda, wahai Sudrun Gugat, yang merasa cukup dengan akal sendiri, lalu merendahkan tradisi ilmu Islam yang sudah berabad-abad membimbing manusia. Jadi kesimpulannya, sebelum Anda menuduh tafsir hanya warung kopi masa lalu, mungkin lebih baik Anda belajar bagaimana ulama menggabungkan Quran, akal, dan sains sejak dulu. Baru setelah itu, kita bisa bicara dengan tenang, tanpa jatuh pada kesalahan yang sama, berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu. Lucu sekali.
Orang yang mengaku berpikir kritis justru terjebak pada asumsi dangkal. Sudrun gugat sibuk meragukan wahyu, tapi tak pernah mampu menjelaskan dari mana akal, nurani dan kebenaran itu sendiri berasal. Ingatlah, wahai sudrun gugat, filsafat tanpa fondasi wahyu hanyalah lingkaran kosong penuh kata indah, tapi hampa makna. Maka, sebelum Anda mengaku sebagai pencari kebenaran, belajarlah rendah hati, karena kebenaran sejati bukan lahir dari kesombongan logika, tapi dari cahaya petunjuk Allah.